April. Hari ini kita akan memulai devosi kita. Tetapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu April akan bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, apakah anak-anak pernah melihat orang lumpuh? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Nah, ini adalah gambar orang lumpuh. Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan. Kakinya tidak bisa berjalan anak-anak. Nah, bagaimana cara Petrus menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Suatu hari, Petrus bersama dengan Yohanes melakukan perjalanan untuk pergi ke Bait Allah. Untuk apa di Bait Allah? Mereka mau pergi berdoa. Pada hari itu sudah waktunya mereka untuk berdoa. Ketika mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke Bait Allah, ada seseorang yang lumpuh anak-anak. Dia tidak bisa berjalan. Dia dibantu oleh orang-orang untuk datang duduk di depan gerbang. Untuk apa? Untuk meminta-minta sedekah. Sedekah itu apa? Nah, orang lumpuh ini meminta supaya dia dibantu, baik diberikan makanan ataupun diberikan uang ataupun diberikan apapun yang bisa dia gunakan dan yang bisa dia makan pada hari itu. Nah, pada waktu Petrus dan Yohanes melakukan perjalanan untuk ke Bait Allah, mereka melihat orang lumpuh ini. Sehingga orang lumpuh ini juga melihat kepada si Petrus. Dia dengan mukanya yang sangat kasihan, dia ingin untuk Petrus dapat membantu dia. Tetapi pada waktu itu Petrus juga lihat kepada orang lumpuh ini. Dan dia berkata apa kepada orang lumpuh ini? Dia bilang, saya tidak punya emas dan perak, tetapi saya bisa menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, mendengar itu, Petrus langsung memegang tangan orang lumpuh ini dan mengangkat orang lumpuh ini. Anak-anak tahu kalau orang lumpuh kan tidak bisa jalan. Berarti pada waktu dia berdiri kakinya itu tidak kuat. Tetapi pada waktu Petrus memegang tangannya, Petrus mengangkat dia bersama-sama dengan Petrus sambil berkata, akan menyembuhkan orang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki orang ini menjadi kuat. Kaki orang lumpuh ini sembuh anak-anak. Karena apa? Karena Petrus menyembuhkan orang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang lumpuh ini sangat senang sekali. Dia berlari-lari, dia jalan, dia melompat-lompat sambil memuji nama Tuhan. Dia menyaksikan kuasa Tuhan Yesus melalui Petrus menyembuhkan kakinya. Bukan hanya orang lumpuh juga yang menyaksikan hal tersebut, banyak sekali orang yang menyaksikan tentang Tuhan berkuasa. Dia memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, kita bisa melihat dari cerita ini ya anak-anak. Petrus yang tidak punya apa-apa, Petrus bilang, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, saya tidak punya apa-apa. Petrus sangat jujur dengan dirinya. Tetapi dia bilang apa? Dia mempunyai Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan kaki orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini dapat berjalan. Begitu juga dengan kita. Kita juga mempunyai Tuhan Yesus. Kita juga mempunyai Tuhan Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus menggunakan Petrus untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus berkuasa kepada Petrus untuk menyembuhkan orang sakit. Apakah Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu sendiri? Tidak mungkin. Petrus diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa melayani. Kita bisa melayani orang-orang, kita bisa
bisa membantu orang-orang juga. Dan yang terakhir anak-anak, kita juga bisa meminta kuasa dari Tuhan Yesus melalui apa? Melalui doa. Kita bisa sama-sama berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, berdoa untuk papa mama, kakak kita, adik kita berdoa meminta kuasa dari Tuhan. Dan juga yang terpenting pada saat ini, dalam masa-masa kita di rumah, karena apa? Karena ada virus corona yang pada saat ini sudah menyebar dan membuat mungkin kita ketakutan, tetapi anak-anak harus percaya bahwa Tuhan berkuasa. Bagaimana caranya? Anak-anak bisa membantu di dalam doa. Kita berdoa untuk negara kita berdoa untuk orang-orang, perawat-perawat yang mengurus orang-orang yang sedang sakit corona ini. Terlebih juga kita berdoa untuk orang-orang yang terkena penyakit ini supaya mereka bisa cepat sembuh. Ya, anak-anak, demikian cerita kita hari ini. Semoga cerita ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Anak-anak juga bisa mengikuti Ibu April untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang di luar sana yang mungkin sedang sakit. Tuhan berkati mereka supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Terlebih kami mau berdoa pada saat ini dengan virus yang begitu menakutkan ya Tuhan. Mungkin kami sedang takut, mungkin kami sedang gelisah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati para dokter, berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Begitu juga ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin sudah terkena virus corona ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka bisa sembuh, dan mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian untuk devosi kita hari ini. Semoga dapat memberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.